Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Kanebo Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah film dengan judul Marjavan. Kisah seorang anggota gangster yang harus memilih antara pengabdian dan pengorbanan cintanya. Lalu jalan apa yang akan ia pilih? Sebelum menyaksikan keseruan review film ini, tak bosan-bosan saya ucapkan terima kasih buat bos-bosku yang sudah subscribe dan terus mengikuti review-review dari saya. Dan bagi bos-bosku yang belum subscribe, dimohon tekan dulu tombol subscribe-nya. Sudah siap kopi dan cemilannya? Yuk, mari kita saksikan review film berikut ini. Kanebo nih bos, bukan teteh mendoan. Pada sebuah daerah di pinggiran kota Mumbai terdapat sekelompok gangster yang dipimpin oleh laki-laki tua bernama Narayan Anna. Bisnisnya mencakupi tempat hiburan malam dan bunuh-membunuh, hingga membuat perkembangan anak-anak di sekitarnya menjadi sangat buruk. Anak laki-laki akan menjadi anggota gangster, dan anak perempuan akan bekerja menjadi penyanyi atau pelacur di sebuah klub malam. Di luar itu semua, Anna adalah orang yang sangat dihormati, hingga membuat dia selalu menjadi tamu kehormatan pada acara Dussehra tiap tahunnya. Anna juga menguasai pendistribusian air bersih di daerah sekitar, hingga pada suatu saat ada sekelompok gangster lain yang dipimpin oleh Gaitonde mencoba mengambil alih. Anna pun mengirim anak buah kepercayaannya yang Anna sebut sebagai senjatanya. Dia adalah Ragu, yang diperankan oleh Siddharth Malhotra. कैसे मारेगा मुझे? हाँ, मैं मारूंगा, मर जाएगा। मारो इसे! कोई अली नहीं आने वाला तेरे को बचाने के लिए, सुना? मंदिर और मस्जिद दोनों मिलेंगे। मांगो या अली से या बजरंग बली से। गद्दारी की एक ही सजा है। Setelah berhasil menghabisi anak Gaitonde, Ragu dan teman-temannya Govi, Shafi'i, dan Mazhar menemui Anna. Ragu adalah salah satu kepercayaan Anna yang sudah Anna anggap seperti anaknya sendiri. Bahkan kepercayaan Anna pada Ragu melebihi kepercayaannya pada Wisnu, anak kandungnya. Hal itu membuat Wisnu iri dan benci pada Ragu. Inilah Wisnu, pria cebol yang diperankan oleh Ritesh Deshmukh. गलियां तेरी गलियां मुझे भीड़ ज्यादा पसंद नहीं है। और वैसे तो बेटी की जगह बाप के, पर अफसोस भीड़ तो वहां भी है। Pada suatu hari, Ragu bertemu dan jatuh cinta pada pandangan pertama dengan seorang gadis bisu yang bernama Joya yang diperankan oleh Tara Sutaria. Jika orang Sunda, Joya yang berasal dari Kashmir sedang mencari anak-anak yang memiliki bakat dalam bidang musik untuk mengikuti sebuah festival di daerah asalnya. Namun di balik itu, Joya yang hidup di daerah penuh konflik bermaksud mengubah tradisi buruk masyarakat dengan mengganti pistol dan suara tembakan dengan instrumen atau indahnya suara musik. Untuk itu, Joya memberikan sebuah harmonika pada Ragu. इश्क
ऐसा कोई तो है जिसे मेरी पहेली समझ में आई। तुम्हें जान लेनी भी है तो ले लेना, मगर इससे नहीं, इससे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मोहब्बत। जोया नाम है इसका। जोया। Di tengah pencariannya, Joya bertemu dengan Payal yang menurutnya memiliki suara yang bagus. Joya pun meminta Payal untuk bergabung dengannya. Tapi Payal mengatakan bahwa Joya harus terlebih dahulu meminta izin pada kakaknya. Tapi ketika Joya mendatangi dan meminta izin, Arju kakak Payal melarangnya dengan mengatakan bahwa tradisi tidak akan bisa merubah nasib adiknya. Walaupun dia bisa menjadi penyanyi, pada akhirnya tetap akan ada yang membawanya ke klub malam ini. Ragu yang berada di situ dan melihat kekecewaan Joya lalu mengatakan bahwa mulai besok Payal boleh berlatih dan bergabung dengan Joya. Arju yang sangat menyukai Ragu pun tidak bisa melarangnya. कल से पायल को सिखाने आ जाना। अच्छा हुआ ये लोग तुमसे डरते हैं। तुम मुझसे नहीं डरती? जब तक तुम्हारे हाथ में ये है, मुझे क्या, किसी को तुमसे डरने की जरूरत नहीं है। Kemudian Ragu mulai membantu Joya untuk mencari anak-anak berbakat lainnya, yang membuat keduanya semakin dekat. Kemudian pada suatu siang, Gaitonde datang dengan anak buahnya untuk membalas kematian anaknya yang telah dihabisi oleh Ragu. Di tengah tembak-tembakan itu, Payal terkena peluru dari Gaitonde yang membuatnya harus dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit, Joya didatangi oleh ACP Yadav. Yadav yang mengetahui sedikit demi sedikit melihat perubahan pada Ragu mulai meminta pada Joya untuk terus berusaha merubah Ragu dan memberikan nomor telepon padanya agar jika suatu saat nanti Joya yang dapat merubah Ragu secara utuh bisa menghubunginya. Setelah mendonorkan darahnya untuk Payal, Ragu pun mulai menemui Joya. Ragu yang tidak ingin Joya dan yang lainnya bernasib sama dengan Payal mengatakan agar Joya tidak perlu berusaha merubah dirinya atau orang-orang di sekitarnya, karena mereka sudah ditakdirkan untuk menghadapi tradisi yang keras. Mendengar itu, Joya melalui temannya berkata bahwa dia hidup di daerah konflik, setiap hari harus mendengar kebisingan suara tembakan. Pada saat itu kakak Joya memberikan sebuah harmonika agar Joya bisa mendengar suara musik itu untuk menggantikan suara tembakan. उठाई और किसी और की चली गोली ने उसकी जान ली। अगर मैं एक भी बच्चे या इंसान के हाथों से बंदूक लेकर हारमोनिका थमा सकी तो मैं समझूंगी कि मैंने अपने भाई को बचा लिया। Hal itu membuat Ragu berpikir dan mulai meminta maaf pada Joya. कैसी है? ठीक हो भैया। Wisnu yang mendengar bahwa Ragu mulai berubah karena Joya datang menemuinya. Di tempat itu Wisnu melihat Payal yang terlihat sudah tumbuh dewasa. Wisnu pun mengatakan bahwa Payal sudah saatnya untuk dijual seperti halnya gadis-gadis lain di daerah itu dan menyuruh anak buahnya untuk membawa Payal. Tapi Ragu menahannya dan membanting anak buah Wisnu. Melihat itu, Wisnu mencoba menembak Ragu. Tapi kemudian Mazhar menghalangi dan menendang Wisnu. Lalu Wisnu yang merasa Ragu dan Mazhar berani melawannya karena pengaruh Joya mulai melakukan ancaman. Bagi siapapun yang terlihat berjalan dengan Joya, maka mereka akan kehilangan anggota keluarganya. Safi yang melihat itu memarahi Ragu dan Mazhar karena Ragu dan Mazhar sudah berani melawan Wisnu hanya gara-gara Joya. Lalu Ragu mengajar Safi yang membuat persahabatan mereka menjadi rusak. Di rumahnya, Wisnu yang merasa telah dipermalukan oleh Ragu marah dan mulai merencanakan sesuatu dan berkata bahwa perselisihannya dengan Ragu jangan sampai diketahui oleh sang ayah. Keesokan harinya Wisnu membawa salah satu anak didik Joya dan membawanya ke suatu tempat. Joya yang melihat itu kemudian mengikutinya. Di sebuah tempat, Wisnu yang ternyata sudah menyekap Gaitonde dan keluarganya menyuruh si anak untuk mengambil pistol yang Wisnu berikan.
dan menyuruhnya untuk menembak Getonde agar bisa balas dendam pada Getonde yang waktu itu menyerangnya. Maksud Wisnu adalah agar si anak tetap tumbuh seperti tradisi anak-anak sebelumnya, yaitu mengangkat senjata dan menjadi ragu-ragu selanjutnya. Namun karena anak tersebut menolak, Wisnu pun menembak Getonde di depan mata si anak. Penembakan terhadap Getonde dilihat oleh Joya yang mengintip dari kejauhan. Wisnu yang menyadari Joya melihat perbuatannya menyuruh anak buahnya untuk menangkap Joya. Di waktu yang sama di rumah Anna, Raghu mencoba berbicara pada Anna untuk meminta agar Anna mau membebaskannya karena Raghu berencana untuk meninggalkan dunia hitam dan memulai kehidupan baru bersama Joya. Namun tak ingin mengganggu Anna yang sedang berdoa, Raghu pun menunggunya sambil menyalakan teleponnya. Lalu Joya yang sedang dikejar-kejar anak buah Wisnu mencoba menghubungi Raghu. Dikarenakan Raghu tidak mengangkatnya, Joya pun menghubungi dan memberi pesan pada ACP Yadav dengan mengatakan apa yang telah ia lihat tadi. Sebelum Raghu mengungkapkan niatnya, Anna yang mendapat telepon dari Wisnu menyuruh Raghu untuk menghabisi Joya yang menjadi saksi penembakan Getonde oleh Wisnu. जोया नाम की लड़की है और खत्म कर दो. Lalu di sebuah tempat, Raghu menemui Joya dan mengatakan bahwa Joya harus bisa melupakan apa yang ia lihat karena tidak ada gunanya melapor pada polisi untuk melawan Wisnu dan Anna. Karena untuk itu, Anna telah mengirim dirinya untuk menghabisi Joya yang sangat ia cintai. मेरे प्यार की जान लेने के लिए मैं तुमसे प्यार करता हूं जोया. Kemudian Raghu pun mengajak Joya untuk segera pergi meninggalkan daerah ini. Tapi ketika sampai di sebuah terminal, anak buah Wisnu datang dan mulai menyerang Raghu. Ketika Raghu sedang menghajari anak buahnya, Wisnu pun datang dengan membawa anak didik Joya sebagai tawanannya. Joya yang tidak mau ada korban karena dirinya akhirnya mau menyerahkan diri pada Wisnu. Melihat Joya menghampiri Wisnu, Raghu pun mengejarnya. Namun sebuah mobil menabraknya, yang membuatnya tak berdaya. मोहब्बत के खुदा जाने गुजर जाए जहां जाना नहीं दिल को मगर इस बार तुम ही आना मर जावा. Akhirnya Raghu pun ditangkap dan mulai disidang oleh Wisnu. Tak cuma itu, Wisnu pun menangkap semua orang-orang terdekat Raghu. Lalu Wisnu yang cebol tapi kejam ini bermaksud menghabisi Raghu dan orang-orang terdekatnya. Tapi ketika hendak mulai menembak Raghu, tiba-tiba datanglah Anna yang menghalangi Wisnu. तू भी मरेगा. विष्णु! Wisnu pun berusaha memprovokasi sang ayah agar ayahnya membiarkan Wisnu untuk menghabisi mereka yang dianggap telah berani memberontak pada sang ayah. Tapi Anna yang sudah menganggap Raghu sebagai anaknya sendiri memberi pengecualian. Anna tidak akan menghabisi Raghu dan orang-orang terdekatnya dengan catatan Raghu harus mau menghabisi Joya dengan tangannya sendiri. अपने हाथों से इस लड़की को मारा. Raghu pun menolak perintah Anna dengan mengatakan sebaiknya Anna membunuhnya dan membiarkan Joya dan yang lainnya untuk tetap hidup. Joya yang mendengar kata-kata Raghu dan tidak ingin orang lain menjadi korban karena dia
mulai menghampiri Raghu dan mengambil sebuah pistol yang Wisnu lemparkan, agar Raghu mau menembaknya. Kemudian di tengah rintik hujan dan musik yang menyayat hati, Joya pun membantu Raghu untuk mendorong pelatuk pistolnya yang membuat pistol meledak tepat di dadanya. Tidak puas dengan kematian Joya, Wisnu yang takut nantinya Raghu membalas dendam meminta pada ayahnya agar dia mengizinkan Wisnu untuk menghabisi Raghu. Tapi Anna berkata, jika suatu hari Raghu berusaha menghabisi Wisnu, maka dia akan mengizinkannya. Namun sepertinya hal tersebut tidak akan pernah terjadi. Karena menurut Anna, walaupun Joya yang tertembak, tapi pelurunya yang menembus jantung Raghu. गोली इस लड़की के सीने में लगी है, रघु के दिल से निकली है। Apa yang dikatakan Anna pun terjadi. Raghu yang ditangkap polisi terlihat seperti mayat hidup. Raganya hidup, jiwanya telah mati. मेरी दहलीज से होकर हवाएं भी बरसती हैं। मैं पूछो क्या होता है, मगर इस बार तुम ही आना। कोई तो राह वो होगी, सुनो क्या कहना चाहती है। बहुत आई गई यादें, मर जावा। Kekejaman Wisnu tidak sampai di situ. Wisnu pun menyuruh anak buahnya untuk mencari Mazhar. Kemudian di sebuah masjid secara biadab anak buah Wisnu menyiksa dan memotong kaki Mazhar yang sedang menjalankan sholat. Enam bulan pun berlalu, tapi rasa benci Wisnu pada Raghu belum sirna, hingga Wisnu menyuruh orang-orang yang berada dalam penjara untuk menghabisi Raghu. Hal tersebut terdengar sampai ke telinga Anna yang membuat Anna memarahi Wisnu dengan berkata mengapa seorang anak Anna harus terus ketakutan dan tidak berani keluar rumah dengan orang yang berada dalam penjara. Wisnu menjawab bahwa pada hari kematian Joya dia telah melihat kematiannya di mata Raghu yang membuatnya berpikir bahwa Raghu akan membalas dendamnya ketika ia keluar dari penjara. Anna menjelaskan bahwa apalagi yang harus Wisnu takutkan, karena pada kenyataannya besok pengadilan akan memutuskan hukuman seumur hidup pada Raghu, karena semua saksi telah memberatkannya. Setelah kepergian Anna, Shafi'i mulai memprovokasi Wisnu dengan berkata walaupun Raghu di penjara, hidup Wisnu tidak akan tenang sebelum bisa menghabisinya. Shafi'i pun memberikan ide pada Wisnu
Agar di persidangan Wisnu bisa merubah kesaksian para saksi. Bermaksud agar Raghu bisa dibebaskan dari penjara, agar Wisnu bisa menghabisi Raghu. Mendengar Raghu akan dibebaskan, Anna datang menemui Raghu, bermaksud meminta dan memohon agar Raghu tidak balas dendam pada Wisnu. मेरा खून है, तब तक उसे जिंदा रखना मेरी जिम्मेदारी है। क्या ये भी मैं तुझे Raghu pun bebas dari penjara. Kebebasan Raghu disambut oleh provokasi Syafi'i yang memberikan sebuah pistol. Bermaksud agar Raghu mau datang membalas dendam pada Wisnu, yang sudah siap menyambut kedatangan Raghu dan menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Raghu. Tapi ketika Wisnu memerintahkan anak buahnya untuk menembak Raghu, Anna menghalanginya. Dan memerintahkan agar tidak ada yang melepaskan tembakan sebelum Raghu memulainya. Karena Anna yakin bahwa Raghu tidak akan membalas dendamnya. Apa yang dikatakan Anna benar. Raghu datang dengan mengeluarkan isi pistolnya yang kemudian meninggalkan tempat itu. जिस दिन वो लड़की मरी, ये भी मर गया। Wisnu yang masih belum yakin menyuruh Syafi'i untuk terus mengikuti Raghu dan melaporkan gerak-geriknya. Perubahan Raghu membuat dua sahabatnya Gopi dan Mazhar kecewa. Apalagi Mazhar yang demi membela Raghu dia sampai kehilangan kedua kakinya. Tapi Raghu tidak peduli dan mengatakan bahwa dia tidak pernah menyuruh Mazhar dan Gopi berkorban untuknya. नहीं कहा था कोई कुर्बानी दे रहे, मुझे नहीं लेना मतलब। Mendengar laporan Syafi'i atas perubahan Raghu yang sampai menjual harmonika pemberian Joya dan bertengkar dengan Mazhar dan Gopi, tidak membuat Wisnu percaya dan puas hati. Hingga akhirnya Wisnu menculik Arju dan menyuruh Syafi'i untuk melelang keperawanan Payal di depan mata Raghu. Yang kemudian Wisnu menyuruh Raghu untuk memilih, menyelamatkan Arju atau Payal. Tapi semuanya dibuat terkejut dengan kecuekan Raghu yang kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Kemudian Anna datang dan menampar Wisnu. Anna menanyakan mengapa Wisnu masih saja mengganggu Raghu. वो मेरा ताकत था, इसलिए तुझे उससे इतनी नफरत है ना, तू जो पैदा हुआ। मत बोलिए। Tanpa diduga, Wisnu pun melemparkan ayahnya sendiri hingga terjatuh dan tewas. Setelah menghabisi ayahnya sendiri dan meyakini bahwa Raghu memang sudah berubah, Wisnu mulai mendapuk dirinya sebagai pengganti Anna dan siap keluar memimpin upacara perayaan Dussehra. Tapi di lain sisi, Wisnu tetap saja menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Raghu dan memberitahukan bahwa Anna telah tewas. Dan kini Wisnu telah menggantikan posisi Anna sekarang. Raghu yang mendengar dan merasa bahwa hutang budinya pada Anna tidak lagi membebaninya mulai melakukan perlawanan dan menghabisi anak buah Wisnu saat itu juga. Tera Anna to mar gaya. Setelah menghabisi anak buah Wisnu, Raghu mengunjungi makam Joya dengan mengatakan bahwa dirinya akan kembali ke jalan lama untuk terakhir kalinya untuk mencari pembalasan. Lalu satu persatu sahabatnya pun datang untuk membantu Raghu menghabisi Wisnu. Dan yang mengejutkan adalah bahwa semua itu sudah direncanakan oleh Syafi'i dengan provokasinya pada Wisnu yang membuat Raghu bisa bebas dari penjara agar bisa membalas dendamnya pada Wisnu. उस रामायण का मैं विभीषण हूं।
Ketika sedang merencanakan itu, tiba-tiba ACP Yadav datang mengejutkan mereka. Tapi bukan untuk menangkap dan menghalangi mereka. Yadav mengatakan bahwa dia tidak akan mengubah kebiasaan polisi India dalam film-film Bollywood yang selalu datang terlambat. Dengan kata lain, Yadav merestui mereka menghabisi Vishnu dan akan datang pada saat Raghu telah menghabisi Vishnu. कल भी पुलिस देर से आएगी, रावण भी जलेगा और उसकी लंका भी. Acara perayaan Dussehra dimulai. Namun ketika Vishnu hendak membakar patung Rahwana dengan panahnya, tiba-tiba ia melihat Raghu yang sudah berdiri di atas patung Rahwana. विष्णु, तूने सोच भी कैसे लिया कि रावण को तू जलाए? राम ने ही रावण की चिता जलाई. Raghu dan kawan-kawannya mulai menghajar dan menghabisi anak buah Vishnu. तेरी तरह खुदा के घर में खून बहाना. Tapi sayangnya ending film ini tidak memuaskan buat saya, yang berharap bahwa Vishnu yang menyebalkan dengan kekejamannya harus tewas dengan begitu mudah. Padahal yang ingin saya lihat, Vishnu bisa modar dengan cara digebuki, dicacak-cacak, atau dimutilasi, yang memang harusnya pantas ia dapatkan. Apalagi cerita ini diakhiri dengan tewasnya Raghu, yang membuat saya semakin kecewa. Akhirnya cerita pun selesai. देखो मैं मर जाऊं.